Oke, sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin. Perkenalan sudah, sebentar kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Ini yang kemarin udah ada di slide. Ya, nggak perlu di zoom lagi lah ya. Saya alumni Stiki, udah bilang ya. Ada yang dari SMK 1 Denpasar? STM, SMK-nya ada? Nggak ada. Yang masuk SMK ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya? Wih, pintar-pintar. SMK-nya jurusan apa? Pariwisata, Pak? Jurusan apa? TKJ. TKJ berapa orang? Wih, rame. Ya, RPL ada RPL? Apa lagi sisanya nih? Multimedia. Terus yang lain? SMK. Kalau SMA mas segitu-gitu aja ya. Kalau SMA segitu-segitu aja. Kalau nggak IPA ya IPS itu ya. Bahasa, oke, bahasa Jepang ya. Wah, berarti saya sendirian dari SMK tapi enggak apa-apa ya. Maksudnya SMK 1 ya, tapi enggak apa-apa. Saya dulu anak TKJ biasa ya. Lalu mahasiswa Stiki biasa. Ya, lalu juga alumni Undiksa biasa. Sekarang jadi orang yang biasa-biasa saja. Ya, ordinary saja dia. Nah, sekarang saya akan membagikan, kita akan bahas bersama tentang yang namanya blind search. Ya, blind search pencarian buta. Ya, itu definisinya panjang, saya yakin kalian malas baca. Ya, blind search itu yang kayak gini. Panjar, Stiki. Ya, nge-track sekarang sampai ke Busung Biu. Itu blind search. Nggak tahu lewat mana. AI ya. Yang nyebut AI saya keluarin dari kelas. AI nama tekniknya adalah blind search. Jadi dia buta memang. Mencari sekian kemungkinan jalur. Ya, Stiki ke Singapadu blind search. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar pondasinya dulu yang paling bawah. Ya, sebelum nanti versi Google Maps-nya gitulah kira-kira ya. Jadi blind search itu adalah, sebentar, ini nggak ada pulpennya. Ya. Jadi blind search itu adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah membedakan keadaan tujuan dan keadaan non tujuan. Nah, tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut, ada beberapa terminologi. Terminologi itu istilah yang nanti akan biasa kita pakai. Yang pertama ada namanya graph, lalu node, edge, lalu ada graph traversal, lalu ada visiting of vertex dan exploration of vertex. Ya, ini istilah. Slide berikutnya saya akan pakai atau istilah inilah yang akan digunakan. Jadi biar ngobrolnya nyambung gitu ya. Ya, itu penjelasannya tapi kita sambil jalan saja gitu ya. Nggak usah difoto atau dicatat, nanti ada di Elsa. Nah, ini contohnya. Jadi angka ini adalah graf. Jadi bangun yang ini adalah namanya, ini kalau di matematika namanya graf. Ya. Lalu dua teknik yang akan kita bahas hari ini ada yang namanya BFS, lagi satu adalah DFS. Ya, breadth first search dan depth first search. Itu nama teknik atau algoritmanya. Nah, contoh di depan adalah startnya dari satu, cuma tujuannya tidak ditentukan. Namanya pencarian buta, nggak ada tujuannya dulu. Ya, startnya dari satu, bisa diperhatikan. Nah, kalau kita pakai BFS, jalurnya akan dibaca seperti itu, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3. 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3. Ya, jelas. Lalu kalau pakai DFS, dia akan membaca jalurnya 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5. Ya. Tantangannya atau yang pengen saya lempar sekarang ke kalian adalah apa maksudnya BFS, apa maksudnya DFS. Kenapa dia seperti itu? Coba dikarang. Ya, coba dipikirkan. BFS itu ngapain, DFS itu ngapain? Kalau berdasarkan
gambar dan penjelasan ini saja. Gimana cara kerjanya? Menurut kalian? Startnya dari satu. Nah, ada tujuannya. Kalau pakai DFS, yang didapat urutannya adalah seperti itu. Kalau pakai DFS, yang didapat urutannya adalah seperti itu. Kira-kira menurut kalian gimana kerjanya? Gimana kerjanya? Menurut kalian? DFS itu gini Pak. Jadi dari satu dia mencari ininya dulu, baru dia mencari ininya. Saya boleh Pak? Oh, boleh. Gimana? Yang mana? Kalau dari yang saya baca sih, untuk yang BFS itu dia mencari cabang dulu satu, kedua. Setelah itu baru dia menghabiskan cabang yang di satu dulu, kedua, keempat, setelah itu kelima, baru nanti ke cabang berikutnya di dua itu dihabiskan 3, 6, 7 ya itulah. Terus untuk DFS itu mungkin dihabiskan dulu sampai mentok, baru nanti sampai mentoknya itu dicarikan cabang-cabangnya. Seperti 1, 2, 3, 6, 7, 4 tadi. Oke. Ada yang ngerti apa yang bilang? Secara konsep benar. Secara konsep benar. Ada yang lain yang pengen menyampaikan? Benar salah apa? Kalau saya kasih gambar seperti itu graf. Kalau saya kasih graf seperti itu, lingkaran itu adalah node. Ya, node itu adalah entitas ya yang diekspresikan menggunakan edge. Garis itu namanya edge, keseluruhannya namanya graf. Lingkarannya adalah node, garisnya disebut edge. Ya, graph traversal, visiting of vertex, lalu exploration itu nanti adalah nama tekniknya. Nah, menurut Adi, BFS dia misalnya dia baca yang paling dekat dulu dengan dia, baru ini berikutnya, itu dia. Jadi ini yang pertama dilakukan, berikutnya bagian ini. Maksudnya, jadi kalau DFS ngabisin dulu, ya, baru mungkin ke sini, baru mungkin ke sini, baru ke sini. Jadi mentok dulu, itu menurut saya. Ya, sejauh itu maksudnya benar ya, maksudnya masuk ke konsepnya. Jadi berdasarkan tebak-tebakan angka yang saya berikan. Tapi dipahami dulu yang mana namanya graph, yang mana namanya node, node itu yang lingkaran, yang mana namanya edge, edge itu garis. Lalu ada dua teknik yang akan dibahas, yaitu namanya breadth first search, lagi satu adalah DFS, depth first search. Oke, ini saya skip dulu nanti di akhiran. Oke. Atau yang ini bisa difoto atau dicatat dulu sebentar, saya ada gini, ada latihan gitu ya. Tidak lupa ngingetin ada challenge di Instagram ya, yang kuliah perdana bikin reels itu ya. Buat kalian mau ikut, lumayan buat kalian. Promosi gak laku. Ya, mau dicatat monggo, mau difoto it's okay, saya tidak ada masalah dengan itu. Yang penting kalian punya kopian ya. Karena sebentar saya ada latihan gitu ya. Ada yang bawa iPhone 13 buat ngecilin nasi? Nah, ada. Kalau saya bilang Xiaomi tadi diskriminasi, salah lagi nih.
Bisa di selatan kayaknya gini ya Pak. Oh gitu. Gitu. Ada yang pakai Xiaomi? Jujur kan? Ada fitur rasanya? Coba coba. Coba ya. Setting biar rasanya meledak ya. Wah. Coba bisa. Dingin ya? Bisa dingin. Kayak dingin sikapnya dia. Sedingin-dinginnya sikapmu masih dinginan nasi sticky gitu. Bisa kan serius deh? Bisa? Atau nak berdiri di sini boleh? Gak nyampe. Ya, sedingin-dinginnya sikapmu asik udah berdana sticky masih lebih dingin. Bisa? Bedanya Panasonic. Bisa ya? Sudah obat. Suaranya. Yang ini udah? Dah. Lalu ini boleh lah ya. Kalau kelamaan di foto aja, enggak apa-apa. Untuk catatan jam sekarang ini, karena sebentar biar nak saya balik ke sini, itu maksudnya. Jadi kan kalian udah punya simpanannya, biar nggak saya mundur lagi ke sini. Fotonya kamera belakang ya, jangan kamera depan ya. Jadi satu gini-gini, belakang gini-gini. Ya, masuk material reels ya. Masuk material kuliah perdana. Udah ya? Udah belum? Udah ya? Oke, belum. Angkatan 20 itu angkatan yang daftarnya namanya sticky. Pas kuliah tiba-tiba ganti kampus, ganti nama. Ketar-ketir. Jaket saya nggak berlaku. Apa disuruh cepet amat. Udah ya, clear ya? Udah, oke. Nah, ini penjelasan yang memakai terminologi tadi. Jadi BFS ya, yang dia mencari terdekatnya dulu, itu namanya adalah dia melakukan exploration of vertex, nyatet semuanya, dicatat. Ini exploration of vertex. Jadi semua node yang terhubung sama dia dicatat dulu. Dicatat semuanya, baru dilanjutkan dengan visiting of vertex. Visiting, misalnya ini ada cabangnya, ini ada cabangnya, ini ada cabangnya. Visiting itu satu aja. Jadi exploration of vertex dia mencatat semua yang terhubung. Visiting itu hanya satu aja, dan ini bebas pilih. Kalau mau yang ini diambil silakan, yang ini ya boleh, ya. Tapi cuma satu. Itu maksudnya. Ya, itu BFS. Kalau DFS, ya. Kalau DFS, dia exploration of vertex, tapi hanya satu yang dicatat. Bingung? Bingung. BFS mencatat semua. Langkah pertamanya. Langkah keduanya bebas pilih. Nah, mana aja, tapi cuma satu. Itu BFS. Ya. Kalau DFS, hanya satu yang dicatat. Berikutnya satu lagi. Bedanya di situ. Ya,
Untuk lebih memudah melakukan pemahaman, kalian coba. Jadi kalau BFS angkanya gimana? Kalau DFS angkanya gimana? Kalian yang coba. Grafnya seperti yang di depan. Grafnya seperti yang di depan. Startnya dari 1. Startnya dari 1, tujuannya enggak ada. Kalau BFS urutan angkanya gimana? Kalau DFS urutan angkanya gimana? Ya. Jadi BFS itu menghasilkan yang namanya level order. Level order itu kayak bisa dibayangkan seperti ring. Ya, level order misalnya dari titik sticky. Ya, level order 1 adalah gugu, ayam kremes, stikes, warung Bukman, misalnya Korea, Bank BNI. Jadi bisa diketahui yang mana yang paling dekat dengan BFS. Level 2-nya misalnya KFC, Undiknas, ya, yang enggak dekat banget, yang harus dilewati oleh satu titik dulu, baru dia nomor 2-nya. Nah, seperti itu bayangan level order. Ya, jadi ada tingkatannya. Nah, jadi bisa diarahkan ke sana. Kalau dikaitkan dengan maps. Ada bayangan ya? Jadi dari BFS kita bisa tahu kalau 2 dan 3 itu dekat dengan 1, 4, 5, 6, 7 itu lantai 2-nya. Ya, itu kalau BFS. Kalau DFS dia menghasilkan pre-order. Pre-order itu kalau mau ke situ apa dulu yang dilewatin? Kalau mau ke Undiknas lewatin apa Yang aja? DFS. D, itu DFS. Pre-order. Ya. Apa ya? Kalau mau ke Undiknas dari Stiki apa aja yang dilewatin? Itu yang bisa diketahui dari DFS. Ya, jadi teknologi di balik Maps itu sebenarnya butuh-butuhan kayak gitu aja. Di Stiki apa yang paling dekat? Ya, level 2-nya apa? Level 3-nya apa? Terusnya. DFS menghasilkan itu. Ya. DFS menghasilkan kalau dari Stiki mau ke Renon apa aja yang dilewatin? Itu yang dihasilkan oleh DFS. Ya, kalau kita mau ke 4 harus lewatin 1 dan 2. Kalau kita mau ke 5 harus lewatin 1 dan 2. Itu di DFS. Kalau di BFS 2 dan 3 itu lebih dekat dengan 1 dibanding 4, 5, 6, 7. Yang dihasilkan. Informasi itu yang dihasilkan dari yang awalnya cuma graf saja. Tapi ya titik, garis, titik. Diolah dengan DFS, menghasilkan informasi. Yang gitu. Nah. Lalu apakah hanya berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Tidak berhenti sampai di sini. Kita latihan lagi. Kita latihan lagi. Jangan kayak gini ya. Ayo, latihan lagi. Yang belum maju. Ya, yang udah maju dulu aja lah. Kita latihan lagi. Kita latihan lagi. Dari 1. Kita latihan lagi. Mampuk sekarang. Ayo. Kita latihan lagi. Yang online minta nonton rekaman dulu ya infonya. Karena internetnya enggak ada.
masih ini ya, masih perbaikan. Tadi bapaknya ngomong kayak gampang-gampang aja. Giliran kayak gini kok jadi sulit ya. Semua kayak yang bodoh gitu ya. Oh gitu ya. Ingat ini baru pertemuan 2 ya. Ya, ini pertemuan 2. Bisa dibayangkan lah UTS sama UAS kalian gimana ya? Iya, iya. Pak, boleh kuliah online aja. Ya, kira-kira UTS dapat berapa? Ya kalau dua salah satu lah Pak. Pertemuan kedua dapat UTS dapat berapa? Pak nilai tulis aja. Iya. Biasanya gitu aja lah. Ini salah satu hasilnya, ya. Bukan berarti ini aja yang benar, kan? Salah satu hasilnya. Berikutnya kita bisa gambar sesuatu dari sini. Satu, 4, 2, 3, 2-nya turun ke 3, ya. 3 punya 10, 10 punya 9, ya. Lalu 2 punya 875, ya. Lalu 8 dan 7 itu ternyata terhubung. 8 terhubung ke 5 juga. 5-nya punya 6. 6, 9, 10-nya belum saya gambar. Ada 6. Mana 6-nya? Udah. Oh, udah. Oh, udah. Ini namanya edge. Ini namanya cross edge. Ini namanya BFS spanning tree. Ini dari sudut. Bisa dipahami ya? Saya. Benar. Nah. Ya, karena satu orang menjawab benar berarti semua ya. Mewakili ya Pak. Kenapa ada garis putusnya? Kenapa nggak dibikin nyambungnya semua, Pak? Nah, kalau kayak gitu gimana? Kenapa ada garis putusnya? Kenapa nggak dibikin nyambung aja semua?
Garis putus itu mencerminkan logikanya BFS. Ulang lah ya. Ulang dah. Nah, ini ya. Siap. 1, 4, dan 2. Garis nyambung itu berarti dia ditemukan karena exploration of vertex. Ya. Lalu dari 4 ada 3. Ya, dari 3 muncul 10 dan 9. Oke, jelas. Balik kedua, 2 exploration of vertex-nya adalah 5, 8, 7. Ya, balik, pakai logika yang tadi, 5 exploration-nya adalah 6. Ini BFS. Ya, ini graf awal yang ditemukan saat BFS. Namun realitanya ya di graf aslinya ternyata 2 dan 3 itu juga terhubung. Ya, jalur-jalur ini tidak ditemukan saat exploration atau saat menerapkan BFS, sehingga dia pakai jalur yang putus. Bisa dipahami ya? Jadi saat menulis angka itu 1 ada 4, ada 2, 4 ada 3, 3 ada 10, ada 9. 2 ada 5, 8, 7, 5-nya ada 6. Selesai. Tapi di graf sebelumnya, di graf aslinya 2 dan 3 itu terhubung. 5 terhubung dengan 8. 8 terhubung dengan 7, 5 terhubung dengan 7. Sehingga ini menjadi edge, ini menjadi closed. Ya. Inilah yang menjadi pondasi kalau kamu lewat sticky tapi di kuburan itu jalannya ditutup, kamu dibelokin. Bayangin kalau Google Maps nggak ada beloknya. Jungjing nang aben nih lurus. Kamu nanti dikasih jalur alternatif. Nggak nyampe di sticky. Inilah yang menjadi alasan ketika Tugu Umar merah macet padat kamu dibelokin. Jadi ilmu jalur alternatif itu fondasinya yang ini. Jadi apa yang ditemukan saat BFS sudah jadi, lihat graf aslinya. Oh ternyata ada jalur yang tidak digambar oleh BFS. Jadi pakai itu. Yang ini bisa dipahami? Bisa. Tetap lah ya, TS dapat 100. Ini yang DFS 1, 4, 3, 10, 92 1, 4, 3, 10, 92 8, 7, 5, 6 sama aja ya, tidak ada di depan tapi ini benar juga. Kalau di DFS trinya jadinya kayak gini. Mabuk kalian. Gambar di mana nih? Ini Kakak, di sini. Dosennya nyelekat ini. Ini gimana? Di DFS mulai dari 1 ya. 1-nya turun ke 4. 4-nya jalan lagi dapat 3. 3-nya dapat 10. Mundur 3-nya dapat 9. Mundur 1-nya dapat 2. 2-nya dapat kemana dia jalan? Entar. Oh mundurnya ke 3. Ternyata dia ngegasnya di sini. Mundur ke 3, 3-nya dapat 2. Ya, 2-nya dapat 8, 7, 5, 6. Awalnya gini aja dari DFS. 1 dapat 4, 4-nya dapat 3, 3-nya dapat 10, mundur, 3-nya masih ada 9, mundur, 3-nya masih ada 2, 2 dapat 8, dapat 7, dapat 5, dapat 6. Ya, pilih. Cek di graf aslinya, ya, di graf aslinya 5 itu terhubung ke 8 dan 7. Lalu terhubung juga dengan 2. 2 juga terhubung ke 1.
6 terhubung ke tak ada. Ya. Lalu ini masih edge. Ini putus-putusnya adalah back edge. Ya gitu jadi. Mulai kijap-kijap mahasiswa. Nanya Pak. Boleh, siap. Gimana? Berarti yang kelas 8 itu tercipta karena dia bukan itu jalur yang dipilih pertama Pak ya? Ya. Jadi setelah mengecek graf aslinya ternyata ada jalur yang lain. Cuma dari BFS dan DFS enggak itu yang dicatat. Apakah masih bisa muncul spanning tree yang lain? Masih bisa. Ini kan satunya keempat. Kalau satunya kedua lain lagi spanning tree. Nah, itulah yang menjadi fondasi kenapa maps itu sangat dinamis. Istiki keluar disuruhnya belok kanan, kamu belok kiri udah ada jalurnya lagi. Ya, dia akan kaku nyuruh kamu putar balik. Enggak. Anda nabrak. Ya, walaupun kamu pengen pergi ke Stikes, kamu pengen perginya ke Stikes, ya di depannya belok kanan ini, kamu belok kiri. Ya, ngetes kok, kan Google Maps aja. Belok kiri. Dikasih jalan kiri, cuma muter nih Badugul Dewata, muter balik lagi Stikes. Ya, kamu pengen pergi ke lapangan Renon, sedikit tinggal belok kanan, nggak mau belok kiri. Ya, karena saya laki gitu misalnya. Saya banyak dok. Ya, laki tuh berani beda gitu misalnya. Laki berani beda, hidup penuh tantangan gitu ya. Hidup seperti Larry. Google Maps belok kanan, belok kiri. Gitu ya. Dikasih jalan ke lapangan Renon, ya belok kiri. Gini misalnya, kamu udah mau ke 4 atau kamu mau ke 3, ya kamu disuruhnya ke sini, lewat sini, nggak mau maunya ke sini, ya sudah dari sini ke sini, sudah. Gitu aja logikanya. Orang-orangnya dari sini. Cuma yang nggak sesimpel itu. Ya, dasarnya memang ini, cuma ini sudah dikembangkan. Tapi fondasi berpikirnya kayak gitu. Kamu dari 10, ya pengen ke 7 itu misalnya. Kamu ke sini, suruhnya belok sini. Kamu ke sini nyari Gang Bundu. Ya, pasti disuruh putar balik putar. Ya, ternyata kamu ke sini, salah jalannya, disuruh putar balik lagi. Suruhnya ke sini. Nah di sini misalnya kamu pengen ke 7, ya, lalu di sini macet. Muncullah notifikasi ini macet, lewat sini aja. Lewat sini. Gitu dia. Jadi Maps itu punya jalur utama yang mana? Jalur utamanya adalah yang ini, dia punya jalur alternatif. Jadi yang awalnya cuma graf. Ya, kalau kita mau bikin graf desa Banjar ya bisa aja gitu ya. Bikin lingkarin, depannya Stikes, sini Harvey, sini Gogo, ini Korea, ini dagang gorengan gitu ya. Ini dagang donat gitu ya. Semua dibikinin graf. Dari graf dibikinin dengan DFS dibikinin tree gitu. Jadi bisa dirutekan kalau sticky mau kemana lewatnya mana. Ya, coba sana dari PR. Buatlah graf kota dan pasar gitu. Apa terhubung dengan apa gitu. Level 21 kemana gitu. Apa jadinya sendiri? Tahu yang mana yang mati. Nah, dari sana. Ini yang kesimpulannya. Jadi BFS itu akan melakukan yang tadi ya. Oke, yang tadi. Nyatat semuanya, bebas pilih, nyatat semuanya bebas pilih. Oke, latihan terakhir sebelum kita bubar. 11:30 ya. Latihan terakhir, coba membuat BFS, DFS hingga tree-nya, tapi startnya bukan dari 1. Startnya bebas pilih, kalian yang pilih. Coba. Semuanya sudah ada di depan. Contekannya ada di depan.
Startnya bukan yang dari satu. Kalian yang pilih. Mau dari mana aja? Kelasnya sampai jam berapa ya? 11